Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Madayanti dengan NIM 240501055 dari kelompok 4 dengan teman saya Nila Apriani dengan NIM 240501047 dan yang terakhir yaitu dengan Alvira Mardia Utami. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem kardiovaskuler. Baik, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di slide ini tertera latar belakang yang dimana menjelaskan tentang gambaran umum mengenai topik yang akan kita bahas. Jadi teman-teman bisa baca bagian ini ya, agar teman-teman ada gambaran sedikit tidaknya dari materi tentang sistem kardiovaskuler ini. Baik, di sini ada tujuan dan mungkin teman-teman sudah tahu ya tujuannya. So, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada rumusan masalah. Nah, ini nih poinnya. Di sini kita bisa tahu apa aja yang bakalan kita bahas di video kali ini. Langsung aja ya. Untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian sistem kardiovaskuler. Dan untuk pembahasan kedua, yaitu tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler dan proses peredaran darah. Dan yang terakhir yaitu penyakit-penyakit kardiovaskuler dan cara menanganinya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan sistem kardiovaskuler? Pasti teman-teman ada yang belum tahu kan sistem kardiovaskuler itu apa? Jadi, di sini bisa dilihat di mana kardio berarti jantung, kardiak berarti pemompa, dan terakhir yaitu vaskuler yang berarti pembuluh darah. Yang dimana pembuluh darah ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah kapiler, dan yang terakhir yaitu pembuluh darah vena. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kardiovaskuler adalah sistem organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, komponen darah, paru-paru, dan organ yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah, oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta membuang limbah metabolik seperti karbon dioksida. Kita sudah tahu nih apa itu kardiovaskuler, tapi ini baru pengertiannya aja guys. Kalau mau tahu lebih detailnya lagi, tonton sampai habis ya videonya. Oke, kita next slide. Jadi teman-teman, kardiovaskuler ini mempunyai 3 komponen penting. Karena komponen ini bertanggung jawab atas fungsi dasar yang mendukung kehidupan. Jadi, komponen-komponen kardiovaskuler ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan yang terakhir yaitu darah. Di sini kita akan membahas apa sih itu jantung, apa aja sih anatomi dan fisiologinya. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran nih, jadi langsung aja ya. Jantung adalah organ tubuh terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kurang lebih sebesar genggaman tangan. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih ukuran jantung kita, itu teman-teman gempalkan tangan. Nah, kurang lebih begitu besarnya, seperti itu. Nah, di sini juga berat jantung kira-kira 250 sampai dengan 400 gram. Mimunya 60 sampai 80 kali per menit denyutan. 1 kali denyutan kurang lebih mengangkut 70 cc darah dalam 1 menit. Kurang lebih jantung memompa
memompa 5 liter darah. Oke, jadi itu penjelasannya nih tentang apa sih itu jantung. Dan mungkin teman-teman sudah kebayang ya gimana bentuknya jantung, besarnya kayak gimana, seberapa gitu dari penjelasan slide ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada 3 bagian utama pada jantung, yaitu pertama bilik jantung, yang kedua katup-katup jantung, dan yang terakhir yaitu pembuluh darah. Jadi ini adalah bagian-bagian utama, bagian-bagian penting dari jantung tersebut. Oke, next. Nah, di sini jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama ada atrium kanan, yang dimana teman-teman bisa lihat di gambar yang ditanda panah bahwa ini adalah atrium kanan. Dan yang kedua yaitu ventrikel kanan. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini yang mana yang termasuk ventrikel kanan dan mana yang atrium kanan. Dan yang ketiga yaitu ventrikel kiri, yang tentunya berada di sebelah kiri. Dan yang terakhir yaitu atrium kiri. Jadi saya ulangi kembali bahwa jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan atrium kiri. Oke, materi selanjutnya tentang pembuluh darah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pembuluh darah ini merupakan salah satu komponen penting dari sistem kardiovaskular ini. Kira-kira pembuluh darah itu apa ya teman-teman? Oke, jadi pembuluh darah adalah jaringan yang berfungsi sebagai saluran untuk mengangkat darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah pada tubuh manusia, yaitu yang pertama arteri, yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu vena, yang bertugas membawa darah kembali ke jantung. Dan yang terakhir yaitu kapiler, yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis yang menghubungkan antara arteriola dan venula. Lanjut. Oke, pasti nggak asing dong dengan kata darah, karena darah ini ada di setiap diri kita teman-teman. Bahkan darah ini merupakan komponen kardiovaskular yang sangat amat sibuk. Kalau tidak ada darah, tidak mungkin kehidupan ada, ya kan? Jadi darah ini merupakan cairan vital yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tubuh. Darah berperan sebagai media utama yang mengangkut berbagai zat penting ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama plasma, bagian cairan dari darah yang terdiri dari air sekitar 90%, protein, garam, gula, lemak, dan gas-gas seperti karbon dioksida. Dan untuk komponen darah yang kedua yaitu sel-sel darah, yang dimana sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Baik, kita masuk ke materi proses peredaran darah atau cara kerja peredaran darah itu kayak gimana sih? Oke, pastinya sesuatu terjadi akan melakukan yang namanya sebuah proses. Sama halnya dengan ini, yang dimana darah kita mengalir setiap waktu, pastinya mempunyai proses tertentu. Jadi gimana nih prosesnya? Oke, mari kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, dari vena cava interior dan vena cava superior itu darah masuk ke atrium kanan.
darah masuk ke atrium kanan dan mengalir ke ventrikel kiri melalui katup tricuspidalis namanya. Dari ventrikel kiri, darah masuk ke arteri pulmonalis melewati katup semilunaris pulmonalis. Kemudian, dari arteri pulmonalis, darah masuk ke paru-paru dan terjadi yang namanya oksigenasi dalam paru-paru tersebut, yaitu pertukaran O2 dan CO2. Nah, dari paru-paru, darah mengalir dari atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri tersebut, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dan dari ventrikel kiri, darah akan masuk ke aorta melalui katup semilunaris aorta. Jadi itu sedikit gambaran tentang proses peredaran darah atau cara kerja peredaran darah di dalam organ jantung. Oke, tapi bukan sampai sini aja teman-teman. Jadi ada prosesnya lagi yang tadi saya sebutkan yang namanya itu oksigenasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini juga termasuk proses peredaran darah. Akan tetapi proses ini tuh terjadi di paru-paru yang kita sebut sebagai proses oksigenasi, yang dimana proses oksigenasi ini adalah proses pertukaran CO2 dengan O2 yang berada pada paru-paru. Nah, kita lanjutin nih yang tadi untuk proses peredaran darahnya. Dari darah dari aorta itu lalu mengalir ke arteri, mengalir lagi ke arteriola, lalu mengalir lagi ke kapiler, dan kemudian ke organ. Nah, di dalam organ ini terjadi sebuah proses yang namanya yaitu proses metabolisme tubuh, yang dimana proses ini ialah penarikan O2 menjadi CO2. Setelah darah menjadi CO2, darah mengalir ke venula, lalu ke vena, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, siklusnya itu terus begini aja, terus mutar. Siklusnya itu terus selalu berputar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi untuk proses dari peredaran darah itu dimulai dari sini, vena cava inferior dan vena cava superior, lalu masuk ke atrium kanan sampai kembali lagi ke jantung gitu. Jadi siklusnya akan terus berputar seperti itu. Nah, lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang penyakit apa aja sih? Penyakit-penyakit kardiovaskuler dan gimana cara penanganannya. Oke, pertama di sini ada penyakit jantung koroner, yang dimana penyakit jantung koroner ini adalah penyakit atau sebuah penyempitan dan penyumbatan arteri koroner yang mengurangi aliran darah ke otot jantung akibat penumpukan plak. Ini bisa menyebabkan angina atau yang biasa kita kenal dengan nyeri dada atau serangan jantung. Nah, untuk penanganan dari penyakit jantung koroner ini yaitu kita harus bisa merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat lagi, seperti berolahraga, berhenti merokok buat yang cowok, dan menghindari alkohol dan lain-lain. Masih banyak lagi cara-caranya. Dan untuk yang kedua yaitu dengan cara mengonsumsi obat-obatan yang dapat membantu seperti diuretik, beta blocker. Nah, gunanya itu untuk mengurangi cairan dan kerja jantung. Seperti itu. Nah, lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, untuk penyakit yang kedua yaitu stroke. Nah, stroke ini terjadi ketika aliran darah ke otak berhenti, baik karena penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Ini bisa menyebabkan kerusakan otak
oksigen. Nah, untuk penanganan dari penyakit stroke ini itu kita bisa melakukan pencegahan lanjutan dengan menggunakan antiplatelet seperti aspirin dan statin untuk menurunkan resiko stroke berulang. Nah, untuk penanganan yang kedua, kita bisa melakukan rehabilitas, di mana kita bisa melakukan terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasi untuk membantu memulihkan fungsi tubuh kembali. Nah, seperti itu tadi, itulah 2 contoh dari banyaknya penyakit kardiovaskular, dan cara penanganannya itu sepertinya mirip semua, bahkan bisa dibilang sama, karena penyakit kardiovaskular ini tuh tidak jauh dari penyakit jantung seperti itu. Jadi cara penanganannya itu sama semua seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide yang telah terakhir nih, yaitu bab penutup, yang dimana di sini ada kesimpulan dan saran. Yang kesimpulannya, sistem kardiovaskular memainkan peran vital dalam menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan tubuh. Fungsi optimal sistem ini penting untuk memastikan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan serta pembuangan limbah metabolik. Nah, jadi kesimpulannya ya, sistem kardiovaskular ini amat sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi fungsi optimal sistem ini tuh sangat amat penting gitu buat mensuplai oksigen dan karbon dioksida juga yang keluar dari tubuh kita seperti itu. Dan untuk saran dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 4, yaitu untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Salah satu contohnya yaitu penyakit pada sistem kardiovaskular ini yang tadi saya contohkan, yaitu penyakit jantung dan stroke. Nah, kita harus memperhatikan nih tanda-tanda awal masalah kardiovaskular ini kayak gimana, dan cepat-cepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin serta mengatur pola hidup sehat dari sekarang gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Thanks for watching, thanks for attention, dan jangan lupa like and subscribe. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.